Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe structure and written expression yang diambil dari Complete Test 5 Longman. Dan fokus kali ini saya akan coba bahas 10 soal tipe structure yang ada di Complete Test 5 Longman. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL ITP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan structure and written expression, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. By the end of 1609, Galileo had a 20-power telescope that enabled him to see blah 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 planets revolving around Jupiter. Oke, teman-teman perhatikan, Galileo ini kan merupakan sebuah subjek yang diikuti oleh verbnya had. Oke, selanjutnya that di sini berperan sebagai konektor sekaligus subjek untuk verb enabled. Ini verb. Nah, selanjutnya karena di sini udah ada subjek, udah ada verb, maka kita nggak butuh subjek dan verb lain kecuali kalau ada konektor. Nah, teman-teman tinggal abaikan aja pilihan jawaban yang ada subjek atau verbnya. Kemudian untuk pilihan jawaban A, the call di sini hanya merupakan sebuah noun yang penggunaannya kurang tepat ketika kita masukkan ke bagian yang kosong, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. Setelah to see yang merupakan bentuk infinitif ini, kita tambahkan what yang berperan sebagai sebuah noun konektor, sehingga setelah noun konektor what ini, kita bisa tambahkan subjek he dan verbnya called. Oke, jadi nanti kalimatnya menjadi benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. On every continent except Antarctica, bla bla bla, more than 30,000 species of spiders. Oke, teman-teman perhatikan. On every continent except Antarctica ini berperan sebagai place expression, di mana kalau ada place expression, maka subjek dan verbnya itu bisa dibalik atau tidak dibalik, tergantung kegunaan si place expressionnya sendiri. Ketika place expression itu berperan penting dalam melengkapi kalimat, maka subjek dan verbnya dibalik. Tetapi ketika place expression di sini hanya berisi informasi tambahan saja atau sebagai pelengkap, maka si subjek dan verbnya itu tidak dibalik. Nah, kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya, di soal nomor 12 ini, place expression berperan penting di dalam melengkapi sebuah kalimat. Sehingga karena berperan penting, maka si subjek dan verbnya itu dibalik. Jadi verb dulu, baru subjek. Oke? Sehingga teman-teman bisa abaikan pilihan jawaban A sama B. Ya. Selanjutnya untuk pilihan jawaban C sama D yang membedakan di sini, untuk pilihan jawaban C itu kan verbnya are. Sedangkan untuk pilihan jawaban D, verbnya itu is. Apakah kita butuh verb plural atau verb singular? Bisa teman-teman perhatikan. Si subjeknya ini kan some ya. Some ini akan berperan sebagai subjek, di mana some di sini merupakan expression of quantity. Ketika si expression of quantity ini berperan sebagai subjek, maka ini kan setelah some yang berperan sebagai subjek itu ada preposisi of. Kemudian diikuti objek preposisi. Kemudian nanti diikuti oleh verb. Nah, ketika expression of quantity some ini berperan sebagai subjek, maka verbnya ini harus sesuai sama objek preposisinya. Dalam hal ini, kalau teman-teman perhatikan yang menjadi objek preposisi itu kan more than 30,000 species yang merupakan bentuk plural. Karena plural berarti verbnya juga harus plural ya. Karena seperti telah saya jelaskan tadi bahwa verb ini harus sesuai sama objek preposisinya. Sehingga teman-teman bisa perhatikan dari jawaban C sama D, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Karena yang kita butuhkan adalah verb dalam bentuk plural, bukan singular. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Many bugs possess defensive scene, glance, and emit disagreeable odors when bla 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 bla. Oke, teman-teman bisa abaikan bagian yang ini dan fokus ke bagian when ini. When ini kan di sini merupakan sebuah adverb konektor, di mana kalau ada when yang berperan sebagai konektor, maka diikuti subjek sama verb.
Jadi kalau teman-teman perhatikan, dari jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek dan verb itu kan pilihan jawaban C. They disturbed. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Tetapi ketika teman-teman cermati konteks kalimatnya, di sini kita butuh bentuk kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Sedangkan they disturbed di sini merupakan bentuk kalimat aktif ya, sehingga kita bisa abaikan, karena yang kita butuhkan berdasarkan konteks kalimatnya adalah kalimat pasif. Nah, dari jawaban A, B, sama D, yang tepat itu adalah jawaban yang A. Kenapa jawaban A ini tepat? Karena disturbed ini terbentuk dari klausa adverb yang udah direduksi. Jadi, asal mulanya itu setelah when, ini kan diikuti oleh they. Kemudian diikuti oleh verb be, are, kemudian diikuti oleh past participle disturbed. Nah, karena klausa adverbnya ini direduksi, maka they ini yang berperan sebagai subjek dan are ini yang berperan sebagai verb be, ini dihilangkan, sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya aja berupa disturbed. Oke, jadi untuk soal nomor 13 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Hurricanes move with large scale wind currents, bla bla bla, are embedded. Oke, teman-teman perhatikan, hurricanes di sini berperan sebagai sebuah subjek yang diikuti oleh verbnya move. Selanjutnya di sini are embedded ini berperan sebagai kata kerja bentuk pasif. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada dua verb, sedangkan baru ada satu subjek, sehingga kita butuh subjek lainnya untuk verb are embedded. Oke, selanjutnya karena nanti akan ada dua subjek, ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor. Nah, kalau teman-teman cermati dari jawaban A sampai D, di sini ada konektor yang juga diikuti subjek. Oke. Sekarang yang membedakan apakah kita butuh that atau which, ini tergantung dari si subjeknya. Si subjeknya ini kan hurricanes. Hurricanes ini merupakan noun yang mengacu pada kata benda atau thing. Sehingga konektor yang kita butuhkan adalah konektor which. Karena which ini digunakan untuk noun thing. Sedangkan untuk that ini kan bisa digunakan untuk orang ataupun kata benda. Oke, jadi yang lebih spesifik itu which, berarti jawaban A sama jawaban C ini kita abaikan. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B sama D, yang membedakan itu adalah ada tidaknya preposisi in. Nah, untuk struktur kalimat yang benar itu adalah ketika kita tambahkan preposisi in di sini sebelum si konektor which. Jadi untuk soal nomor 14, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Bla bla bla, the Earth's ice to melt, the Earth's ocean would rise by about 200 feet. Oke, teman-teman perhatikan, untuk pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Kenapa jawaban B ini tepat? Karena kalau teman-teman perhatikan kalimat ini merupakan bentuk kalimat if conditional, di mana ketika if conditionalnya ini ada, maka subjek dan verbnya itu tidak dibalik. Sedangkan ketika if conditional ini dihilangkan, maka subjek dan verbnya itu dibalik. Jadi verb dulu, baru subjek. Oke? Nah, karena di sini if conditionalnya dihilangkan, maka kita balik antara subjek dan verbnya. Jadi verb dulu yang berupa were, kemudian diikuti oleh subjeknya all. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. The brilliantly colored rhinoceros viper has 2 or 3 horns above each nostrils. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, brilliantly di sini merupakan sebuah adverb yang penggunanya sudah benar karena
Adverb brilliantly di sini menerangkan si adjective colored. Oke. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, has di sini berperan sebagai verb dalam bentuk singular yang penggunaannya juga sudah tepat karena yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah the brilliantly colored rhinoceros viper yang merupakan subjek dalam bentuk singular. Kemudian untuk pilihan jawaban C, horns di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah benar karena di sini ada kata kunci berupa two or three yang merupakan bentuk plural sehingga noun yang mengikuti harus bentuk plural juga. Oke. Sedangkan untuk pilihan jawaban D, nostrils di sini merupakan noun dalam bentuk plural yang penggunaannya kurang tepat. Kenapa ini kurang tepat? Karena kalau teman-teman cermati, di sini ada kata kunci berupa each. Nah, kalau ada each, maka teman-teman perlu ketahui ketika ada each ini harus diikuti oleh sebuah noun dalam bentuk singular. Sedangkan nostrils di sini merupakan noun dalam bentuk plural. Oke, jadi kita ubah menjadi noun dalam bentuk singularnya yaitu nostrils. Oke, tanpa akhiran S. Jadi untuk soal nomor 16, jawabannya adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Most of the other planets has large swarms of satellites surrounding them. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A. Other di sini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya sudah benar karena adjective other di sini diletakkan tepat sebelum noun yang dideskripsikannya, yaitu planets. Ini adalah noun dalam bentuk plural. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban B, has di sini merupakan verb dalam bentuk singular yang penggunaannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kalau teman-teman cermati, di sini yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah most. Ini adalah subjek yang berupa expression of quantity, ya. Nah, kalau ada expression of quantity, maka perlu teman-teman pastikan bahwa si verbnya itu sesuai sama objek preposisinya. Jadi kan setelah expression of quantity most ini, diikuti preposisi of, selanjutnya diikuti oleh objek preposisi. Nah, setelah itu diikuti oleh verb, di mana verbnya ini harus sesuai dengan objek preposisinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang menjadi objek preposisi dari kalimat ini, setelah most ini diikuti preposisi of, selanjutnya diikuti objek preposisinya the other planets. Ini adalah objek preposisi, sehingga verbnya di sini harus sesuai dengan objek preposisinya. Karena objek preposisinya the other planets ini merupakan bentuk noun dalam bentuk plural, ini plural, maka verbnya di sini harus merupakan bentuk verb plural juga, ya. Jadi has ini kita ubah menjadi verb dalam bentuk pluralnya yaitu have. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Jadi untuk soal nomor 17 jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 18. Historical records show that Halley's Comet has returned about every 76 years for the past 2000 years. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, show di sini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya sudah benar, karena kalau teman-teman cermati, yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah historical records yang merupakan subjek dalam bentuk plural. Sehingga antara subjek dan verbnya di sini sudah sesuai. Oke. Kemudian untuk pilihan jawaban B, returned di sini merupakan kata kerja bentuk dasar atau base verb, di mana penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kunci berupa has, di mana kalau ada bentuk has, kemudian have
had, dan sebagainya, maka harus diikuti oleh past participle. Oke, bukan kata kerja bentuk dasar. Sehingga return di sini kita ubah menjadi bentuk past participle-nya yang berupa returned. Ada tambahan ed. Agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, jadi untuk soal nomor 18, jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Robert Heinlein was instrumental in popularizing science fiction with a series of stories that is first published in the Saturday Evening Post. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, instrumental di sini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya sudah benar, karena kalau teman-teman cermati di sini ada kata kerja was yang merupakan bentuk kata kerja linking verb. Sehingga penggunaan adjektif instrumental di sini yang menggambarkan si subjek Robert Heinlein di sini udah benar ya. Kemudian untuk pilihan jawaban B, popularizing ini merupakan sebuah bentuk ciran atau kata kerja bentuk ing, di mana penggunaannya juga sudah benar karena diletakkan setelah preposisi in. Kemudian untuk pilihan jawaban C, stories di sini merupakan sebuah noun dalam bentuk singular yang penggunaannya juga sudah benar karena di sini ditandai dengan artikel e ya. Kemudian untuk pilihan jawaban D, is di sini merupakan kata kerja singular yang merupakan bentuk kata kerja present. Penggunaan is di sini kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kata kuncinya berupa was, di mana was ini merupakan kata kerja bentuk past tense. Sehingga is di sini harusnya kita ubah juga menjadi kata kerja bentuk past tense-nya yaitu was. Oke, jadi untuk soal nomor 19 jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian untuk soal nomor 20, each number on the Richter scale represent a tenfold increase in the amplitude of waves of ground motion recorded during an earthquake. Oke, teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, penggunaan noun number di sini sudah benar. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, represent di sini merupakan kata kerja plural yang penggunaannya kurang tepat. Karena kalau teman-teman perhatikan yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah each number. Ini adalah subjek dalam bentuk singular. Karena di sini ada kata kunci each ya. Dimana kalau ada each ini maka diikuti oleh non-singular. Sehingga verb yang mengikuti juga harus merupakan verb dalam bentuk singular. Oke, jadi represent di sini harus kita ubah menjadi bentuk kata kerja singularnya yaitu represents. Ada tambahan S. Sehingga untuk soal nomor 20, struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Nah, demikian pembahasan 10 soal tipe structure yang ada di Complete Test 5 Longman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.